Langkah pertama adalah kita memilih terlebih dahulu satu kelurahan, klik kanan open atribut, satu kabupaten, yang saya pilih adalah Kabupaten Mempawah. Kita klik kanan WAD MKK sort ascending. Nah, kita cari Kabupaten Pengkayang, boleh dengan menggunakan sort ascending tadi, atau kita juga bisa memilih select by attribute. Misalkan kita pilih WAD MKK, kita klik double, sama dengan kita get unique value, kemudian kita cari Mempawah, kita klik double, nah kemudian kita klik apply. Nah nanti Kabupaten Mempawah ini akan langsung terpilih. Nah, ini keseluruhan Kabupaten Mempawah akan terpilih. Nah, ini untuk memilih khusus di kabupaten tertentu. Jika sudah, ini atributnya boleh kita keluarkan. Nah, Kabupaten Mempawah sudah, kita klik kanan, desa di kalbarnya, kemudian data ekspor data. Kita ekspor di tugas coloring, basic kartografi tematik, tugas coloring, kemudian dengan nama Kabupaten Mempawah. Kita klik OK, klik yes. Nah, sudah, ini adalah Kabupaten Mempawah, desa di Kalbar kita off-kan. Nah, setelah kita memilih Kabupaten Mempawah secara keseluruhan, maka langkah berikutnya adalah kita menggabungkan keseluruhan kabupaten desa di Kabupaten Mempawah menjadi satu kesatuan kabupaten. Kita bisa klik kanan editor, kemudian start editing, Kabupaten Mempawah, klik double, kemudian klik kanan selection, select all. Nah, kemudian kita boleh memilah, atau kalau misalkan ini ada beberapa kepulauan, boleh kita abaikan. Kita bisa menggunakan tombol shift untuk mengabaikan satu. Nah, ini kelihatannya karena satu satuan kepulauan, maka jadi satu administrasi desa ya, maka jadi satu. Ini kelihatannya nggak bisa kita abaikan. Jadi kita jadikan satu saja keseluruhannya. Kemudian editor tidak keluar merge, jadi kita bisa mengulangi start editing, Kabupaten Mempawah, klik double, klik kanan data selection, select all. Nah, ini kita merge, kemudian kita klik OK. Nah, ini akan jadi satu keseluruhan, jadi satu Kabupaten Mempawah. Nah, sehingga ini bisa kita gunakan sebagai data dasar. Nah, kita juga bisa menghilangkan atribut yang sekiranya tidak penting. Misalkan nama objek ini adalah satu desa yang jadi acuan, dan itu tidak kita perlukan. Maka kita bisa menghilangkan dengan menggunakan App Toolbox. Toolbox ini kita geser sedikit. Kemudian data management tools, kemudian field, kita klik double delete field. Input tabelnya kita masukkan kabupaten, kemudian kita select all, kita sisakan WAD MPR, kita checklist ini kita hilangkan, kemudian WAD MKK ini. Nah, selebihnya ini tidak kita perlukan.
Ini kita boleh metadatanya juga bisa kita abaikan, kita tidak hilangkan, karena ini menjadi data acuan dasar. Kemudian SRS ID ini bisa kita hilangkan. Nah, sudah. Nah, yang kita tinggal atau kita tidak hapus itu checklistnya dihilangkan. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, tunggu beberapa saat. Ini rupanya ada sedikit kendala. Karena dalam mode editable, jadi dia tidak mau, gitu ya. Jadi kita tutup terlebih dahulu, kita geser, kita editor, klik stop editing, klik yes. Setelah itu kita ulangi proses yang sama tadi. Kita masukkan kabupaten, kemudian select all, kita tinggalkan metadatanya, kemudian WAD PR dan WIAD KK. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka nanti yang tersisa setelah proses ini selesai, delete field, maka hanya akan tersisa metadata dan ya WAD KK dan WAD PR. Nah, setelah ini kita bisa melakukan pemilahan untuk setiap layer, misalkan jenis tanah. Nah, kita memilih jenis tanah tertentu yang ada di Kabupaten Mempawah saja. Kita menggunakan clip geoprocessing, kemudian clip. Nah, yang kita clip adalah jenis tanah, kita masukkan ke input feature, kemudian pemotongnya atau pengklipnya adalah Kabupaten Mempawah, kemudian kita masukkan ke DSIC kartografi tematik tugas 4 coloring jenis tanah Mempawah. Save. Oke. Nah, kemudian kita lakukan juga hal yang sama untuk geologi, tipe batuan dan lain sebagainya. Klik, kemudian Indonesia Geologi, kemudian klipnya adalah Kabupaten Mempawah. Kita pilih geologi Mempawah. Save dan OK. Nah, kemudian tipe batuan, klik. Tipe batuan kita masukkan Kabupaten Mempawah ke dalam clip feature, kemudian kita masukkan dengan nama tipe batuan Mempawah. Nah, kita lakukan keseluruhannya untuk pit, untuk sebaran lahan gambut dan lain sebagainya, sampai seluruh sungai, kemudian jaringan jalan, kemudian tutupan lahan itu terklip khusus untuk wilayah di Kabupaten Mempawah. Nah, jika sudah keseluruhannya kita klip, maka yang tidak kita pakai bisa kita hilangkan. Nah, kita yang sudah tidak kita gunakan itu bisa kita hilangkan, kita seleksi semua, kita klik kanan, remove. Ini akan hilang dari layer. Nah, maka tugas kita berikutnya adalah memberikan coloring, nah, supaya project kita tidak berubah, tidak hilang atau tidak warnanya tidak berganti, maka kita perlu menyimpan project kita di tugas 4 coloring dengan nama coloring saja.
mempawah atau kabupaten yang dikerjakan. Nah, setelah ini untuk batas administrasi kabupaten itu lazimnya yang digunakan adalah garisnya itu di simbologi. Nah, kita klik simbologi di sini. Nah, fill-nya kita hilangkan, kita gunakan below. Nah, kemudian kita gunakan outline color-nya, warnanya kita gunakan warna hitam saja. Kemudian kita klik edit symbol. Nah, di edit symbol kita ubah motif garisnya, outline-nya dengan menggunakan titik garis. Nah, untuk lingkup kabupaten, maka titiknya provinsi itu titiknya 1, kabupaten itu titiknya 2. Jadi di bagian bawah itu ada pilihan dash one long to short ini. Jadi titik 2 strip 1. Kemudian dash kita pakai dash with 2 dots saja. Klik OK dan OK. Apply. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Nah, jadi untuk kabupaten itu adalah titik-titik garis. Nah, setelah itu sudah kita dapat batas administrasi kabupaten. Jadi untuk jenis tanah kita bisa membuat klik double untuk coloringnya, klik kategoris unique value. Nah, value field-nya yang kita gunakan itu klik kanan open attribute. Nah, di sini yang kita pakai adalah FAO soil. Jadi jenis tanah sesuai dengan acuan dari FAO, Food Agricultural Organization. Nah, di sini ada kode tanah yang nanti akan kita jabarkan di tabel atributnya. Nah, jadi kita klik kanan jenis tanah, kita klik properties, kemudian klik kategoris, unit value-nya yang kita gunakan adalah FAO soil sesuai dengan jenis tanah berdasarkan FAO. Kita checklist ini hilangkan, kita klik add all value, kemudian coloringnya tanah kita gunakan warna ungu ya variansinya, kemudian kita klik OK, apply dan OK. Nah, kita lihat ini adalah jenis tanah berdasarkan kategori FAO. Nah, kita bisa memberikan labeling, klik double jenis tanah, kemudian label, kita berikan checklistnya di sini, kemudian label field-nya kita masukkan yang DOM soil. Ini. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk penempatan kita bisa mengubah di mana penempatannya. Nah, kita bisa memberikan inside polygon. Kemudian kita place on label provider part. Oke. Kita klik OK dan OK. Nah, nanti kita akan dapatkan kode seperti ini untuk masing-masing warna tanah. Nah, bagaimana dengan wilayah yang di sekitarnya yang di situ memang tidak ada, ya kita abaikan untuk tahap ini. Nah, ini untuk jenis tanah. Kemudian kita juga sementara kita checklist hilangkan untuk jaringan jalan. Nah, ini ada jaringan jalan. Warna untuk jaringan jalan itu
kita bisa memberikan label untuk simbologinya, pewarnaannya kita bisa berikan warna yang kontras, misalkan kita hitam, tapi hitam, colornya hitam, ini, kemudian ketebalannya kita berikan yang kecil saja, 0,5, kemudian kita klik OK. Nah, jika misalkan ini kontras, tidak sesuai atau terlalu gelap, maka kita bisa kurangi jaringan jalan ini dengan warna yang lebih grey seperti ini, grey 40, atau bahkan kita bisa kurangi ini menjadi 0,3 supaya tidak terlalu kontras. Nah, semacam ini. Nah, kemudian sudah, kita juga bisa memberikan atribut-atribut lain yang diperlukan. Nah, sungai juga bisa kita tambahkan, diklik di sini, sungai karena badan air identik dengan warna biru, maka kita bisa memberikan warna biru semacam ini dengan ketebalan cukup 0,3. Nah, jika ini misalkan terlalu cerah, maka kita nanti bisa mengubah transparansinya di edit simbol. Nah, kemudian di transparansinya nanti kita di properties nanti kita klik OK, kemudian OK terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada, rupanya enggak terlalu menonjol, maka enggak masalah kita menggunakan biru ini. Nah, ini untuk coloring. Dan kalau misalkan sungai kita perlu memberikan nama, kita klik double sungainya, kemudian kita klik label. Nah, di label kita checklist labelnya. Di sini ada nama, label fieldnya, nama sungai jika memang ada. Kemudian ukuran fontnya kita kecilkan seukuran 6. Nah, kemudian placement propertiesnya kita letakkan on the line, di garis di atas garis sungai, maka kita gunakan above. Tapi kalau kita letakkan di pas tepat di jalur sungainya, maka ya kita menggunakan underline. Nah, kemudian location-nya kita add gas saja. Kemudian orientasinya kita untuk memberikan label, klik ganda sungai Mempawah, kemudian kita klik tab label, kemudian klik label feature, kemudian label fieldnya adalah name, nama sungainya, kemudian Arial ukurannya kecil saja, cukup 6. Expression ini jika diperlukan bisa kita ubah, tapi karena nggak ada perubahan maka kita pakai default saja. Placement propertiesnya kita letakkan curve, kemudian orientation systemnya page, kemudian kita letakkan above, artinya di atas sungai, di atas garis sungainya. Klik OK dan apply. Nah, maka nanti garis sungainya, kalau kita klik OK, garis sungainya akan mengikuti nama sungai akan mengikuti garis sungainya. Nah, kita klik kanan zoom Kabupaten Mempawah, zoom to layer. Nah, kita ubah sungai Mempawah ini menjadi huruf kapital depan, klik kanan open attribute. Kemudian sungai Mempawah itu kita edit, start editing. Kemudian kita ganti menjadi sungai Mempawah. Kemudian editor, stop editing. Kita klik yes. Nah, sehingga nanti hasilnya semacam ini. Kapital di bagian depan saja. Nah, ini untuk jaringan jalan, jika misalkan ada dan diperlukan, kita bisa memberikan nama untuk jaringan jalannya. Namun karena banyak dan rapat, maka kita tidak perlu masukkan, karena dia juga sebagai data pelengkap saja.
Nah, ini untuk jenis tanah sudah selesai untuk diberikan coloring. Nah, kemudian kita simpan projectnya. Nah, kemudian untuk geologi juga sama, kita berikan coloringnya, klik double geologi, kemudian di tab simbologi kita klik kategoris. Sebenarnya ada pilihan juga unique value, many fields. Nah, ini kalau kita menggunakan fields yang lebih dari satu, yang fieldnya punya variansi yang banyak. Tapi kalau jika kita hanya satu jenis, ya kita bisa pakai unique value, atau kita juga bisa memberikan color ramp dengan menggunakan graduate color atau graduate symbol, atau sesuai dengan jenis atributnya. Juga bisa dengan menggunakan diagram, misalkan pie, bar, atau stack. Nah, ini jika kita memiliki data statistik di dalamnya. Nah, kita gunakan kategori unique value saja dengan simbol sebagai kategorinya. Checklist ini kita hilangkan, add all value. Nah, ini jenis geologinya sesuai dengan simbolnya. Nah, kemudian kita klik apply. Nah, simbol ini bisa kita hilangkan, kita delete saja. Kemudian kita klik OK. Nah, kita juga sekaligus bisa klik double geologi bawah, kita klik label untuk menambahkan label sesuai dengan namanya. Nah, untuk placementnya add base saja, always horizontal, label inside polygon, kita klik OK dan apply. Kita lihat hasilnya. Nah, jenis tanah, jenis geologinya muncul ya, aluvial dan sejenisnya. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian tipe batuan juga sama, bisa kita kategorikan. Nah, untuk batuan ini kita labelnya kita lihat berdasarkan formasi. Kita apply. Nah, ini rupanya cukup beragam formasi batuannya. Kemudian tab simbologi kita klik unique value juga. Nah, kategorinya itu formasi. Kita klik add all value. Nah, warnanya karena ini adalah tipe batuan, kita berikan warna sesuai dengan batuan ya. Cenderung ke abu-abu boleh. Semacam ini. Oke, kita klik apply. Nah, ini hurufnya terlalu besar ya, jadi kita kurangi di label dengan ukuran 6. Nah, kalau misalkan ini labelnya kita lihat dulu, kita klik OK. Tipe batuan, klik kanan, properties. Klik kanan, open attribute. Ya, ini formasi batuan yang digunakan. Nah, jika ini labelnya terlalu berlebih, maka kita bisa hilangkan, klik double tipe batuannya, kemudian labelnya bisa kita hilangkan saja nanti di tabel atribut yang baru kita pakai. Nah, ini tipe batuan, geologi ini juga kita ubah untuk coloringnya. Simbologi, geologi kita menggunakan warna semacam ini. Oke, paling bawah klik apply.
Oke. Nah, ini hasil untuk geologinya. Kemudian untuk gambut ini cenderung berwarna grey atau abu-abu. Kita klik double. Nah, karena kebetulan ini kelihatannya open attribute seragam, maka kita tidak memberikan warna yang berbeda ya, karena ini sama sejenis, tapi warnanya kita gunakan warna abu-abu saja seperti ini. Kemudian tutupan lahan mempawah. Nah, tutupan lahan ini cukup bervariasi. Kita klik double, kategoris. Nah, ini kita lihat terlebih dahulu jenisnya. Kita masuk ke legenda ya, jenis penggunaan lahannya, tutupan lahannya. Kita close, open attribute, properties. Nah, kita klik unique value dengan legenda, kita klik all value. Nah, ini kita sesuaikan ya antara warna satu dengan yang lainnya. Misalkan belukar kita berikan warna yang hijau gelap seperti ini, fill color-nya. Kemudian untuk belukar rawa itu hijau, fill color-nya hijau agak tua. Belukar rawa semacam ini. Oke. Nah, outline color-nya ini bisa kita hilangkan, no color. Yang atas juga kita hilangkan, no color. Oke. Nah, kemudian untuk hutan lahan kering, hijau, outline-nya no color. Hutan lahan kering kita gunakan agak muda semacam ini. Hutan mangrove ini cukup tebal karena mangrove hijaunya cukup pekat, seperti ini. Kemudian hutan rawa sekunder agak muda. Oke. Kemudian hutan tanaman sama hutannya tanaman cukup muda karena cenderung relatif cepat berganti. Pemukiman kita bisa berikan warna merah. Oke. Perkebunan hijau muda juga, outline color-nya kita hilangkan. Ini perkebunan. Kemudian pertambangan kita berikan warna orange. Pertanian lahan kering like apple. Oke. Kemudian pertanian lahan kering campuran medium apple. Sawah tarragon green. Kemudian tambak ini cenderung biru. Apatit. Oke. Kemudian tambak tanah terbuka abu-abu saja, grey seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa mengurutkan dengan cara misalkan warna atau atribut tertentu. Misalkan tanah terbuka kita taruh di paling atas. Symbol level. Nah, misalkan tanah terbuka ini kita paling atas. Kemudian yang gelap seperti ini kita taruh paling bawah.
yang agak gelap. Ini kemudian tambak kita letakkan paling atas, tapi di bawah tanah terbuka. Untuk pemukiman kita paling atas, pemukiman paling atas, tambak kita turunkan ini, belukar ke bawah. Oke. Kemudian pertambangan kita letakkan agak ke atas. Hutan tanaman, nah, semacam hutan itu kita letakkan agak ke atas colornya. Perkebunan dengan sawah ini seragam. Oke, sawah ini di bagian atas. Nah, ini juga disesuaikan dengan utilitas. Kadang-kala yang utama itu yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi, misalkan. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai acuan, sebagai tata tutupan lahannya. Misalkan pemukiman itu skala prioritasnya lebih tinggi. Nah, yang kedua baru ke pertanian, baru kemudian pertambangan, baru kemudian sampai ke hutan. Nah, ini juga bisa kita turunkan. Utilitas untuk hutannya bisa kita turunkan. Ini juga kita turunkan. Nah, hutan tanaman, hutan rawa, hutan lahan kering, hutan mangrove, misalkan. Nah, nanti di tabel atribut juga menyesuaikan legendanya semacam ini. Pertanian, pertambangan kita turunkan di bawah pertanian. Nah, belukar itu di posisi bawah, pertambangan, pertanian, perkebunan, perkebunan di bawah. Ini tanah terbuka. Oke, boleh kita letakkan di sini, di bawah, setelah pertanian dan pertambangan. Nih. Nah, jadi dari pemukiman, tambak, misalkan ini tambak kita turunkan di bawah pertanian dan perkebunan. Kemudian kita klik OK, apply. Nah, nanti jadi semacam ini. Tutupan lahan. Termasuk juga nantinya kita tata guna hutannya. Kita klik kanan, open atribut. Nah, TGHK ini kita jadikan sebagai label atributnya di kanan, properties, kemudian klik kategoris, yang kita gunakan adalah TGHK, yang belakang, yang tanpa underscore. Kita klik out at all value, TGHK. Oke. Untuk tata guna hutan, maka kita bisa gunakan color hijau semacam ini. Nah, ini bisa kita modifikasi juga, misalkan hutan produksi, area penggunaan lainnya, ini bisa kita letakkan di paling bawah. Seperti ini. Hutan produksi terbatas, dan yang dapat dikonversi. Nah, nah, warnanya juga bisa kita variasikan. Oke, kita klik Oke. Nah, ini untuk prosedur coloring. Kita klik simpan. Nah, baru pada sesi berikutnya kita akan layout
data-data tematik yang sudah kita kerjakan ini.